It's 9:30, and I would like to welcome all of you to our webinar, specially designed for all GKPS intern pastors or vicars. We thank the Lord for sustaining us for the past months since last year for this webinar. Thank you so much, Pendeta Emmanuel, Pendeta Putri, Pendeta Debbie, who are in right now. And we also thank you, Pendeta Polcho from Singapore. And my friends, Miss Lovell, Miss Tio, who are assisting us in our technical side. Thank you, Irba, for joining us this morning. This is our second to the last webinar. And today our topic is about the effective habits of a leader. Or in bahasa Indonesia, it's kebiasaan yang effective, ya, sebagai seorang pemimpin. So we are going to talk about that today. So before we will start, I will request Vicar Desmond Gersang to open us in a word of prayer. Girsang, Miss, Girsang. Yes. You are muted, Vic. Well, just unmute him. Halo, Miss. Yes, please Oke. go. Oke. Yes. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan hingga pada hari ini, di mana Tuhan yang selalu memberikan kami sukacita yang luar biasa. Sehingga pada saat ini kami dapat kembali bertemu dengan melalui Zoom untuk pembinaan vikaris yang ada di GKPS. Biarlah Tuhan yang memberikan roh hikmat supaya setiap penjelasan dari Bapak Paulco bisa memberikan kepada kami ilmu dalam dunia pelayanan. Dan biarlah ya Bapak, Tuhan yang memberikan hati damai kepada kami, supaya kami ya Bapak dapat menerimanya dalam hati yang sukacita. Dan Tuhan yang selalu bernaung dalam kehidupan kami dalam setiap waktu yang kami pergunakan pada saat ini. Ya Bapak, kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya. Dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen. Thank you so much, Vicar Desmin, for the opening prayer. Appreciate it so much. So before we will start to our main message this morning, main topic, I would like to ask Pendeta Emmanuel for some announcements for our vicars as how we are going to make this webinar more effective. Oke, thank you, Miss. Selamat pagi buat teman-teman sekalian. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini kita akan dipimpin langsung oleh JLFI dan juga Departemen Pembinaan. Tapi sebenarnya secara khusus Departemen Pembinaan itu bukan lagi kami, melainkan Pendeta Putri dan Pendeta Debbie, karena Pendeta Putri lah sekarang Kepala Departemen Pembinaan kita. Jadi saya pikir ya kepada beliaulah nanti kita bertanya segala sesuatu yang berhubungan dengan webinar ini di luar dari sesi ini. Untuk pengumuman-pengumuman, saya pikir tidak ada bedanya dengan webinar-webinar yang sebelumnya. Teman-teman diharapkan untuk tetap berada di tempat yang mendukung, baik untuk suara dan cahaya atau video dari teman-teman sekalian, supaya nanti apapun yang teman-teman mau sampaikan secara langsung maupun lewat kolom chat atau dari WA, itu bisa sampai dengan cepat dan dengan baik kepada MC kita, Miss Christine, untuk nanti disampaikan kepada Pendeta Putri sebagai moderator, lalu dijawab oleh Bapak Paulco. Lalu sepertinya untuk refleksi dari webinar kali ini, teman-teman sepertinya nanti tolong dikonfirmasi oleh
Pendeta Putri hanya mengirimkan ke email Pendeta Putri saja. Tidak perlu lagi mengirimkan ke email Pendeta Jan Ortner Saragi, karena beliau sudah mengajar di SDT Abdi Sabda, tidak lagi mengurusi pembinaan ataupun departemen pembinaan. Jadi langsung ke Pendeta Putri saja lewat emailnya. Teman-teman kirimkanlah refleksi dari pertemuan kita hari ini. That's all, Miss. Thank you for the time. Thank you, Pendeta Emmanuel. Yes. For our dear vicars, please send your questions to our WhatsApp group. Okay, so we can read it on our WhatsApp group, because sometimes we are talking in our Zoom chat box. It's difficult for us to scroll up, scroll down, and look for your questions. Again, your questions, please send it to our webinar WhatsApp group, and we will read it from there. Thank you so much. I'll give this time to Bapak Polshu, Bapak PC, and Pendeta Emmanuel for our main session. Good morning, everyone. So good to see all of you again. Ya, selamat pagi teman-teman. Sangat senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. You know, this is our 4th day of our Chinese New Year. Ya, teman-teman tahu ini adalah hari keempat setelah tahun baru Imlek. And I have an angpao for all of you. Dan saya punya ampau untuk semua teman-teman. But you have to come to Singapore to collect the angpao. Tapi teman-teman harus datang ke Singapura untuk mendapatkan ampau dari saya. Now, do you know why in Chinese New Year everything is merah-merah? Why? Nah, teman-teman tahu tidak kenapa di tahun baru Cina, tahun baru Imlek, itu segala sesuatunya berwarna merah? Tahu tidak? Does anybody know? Apakah ada yang tahu kenapa tahun baru Imlek cenderung dengan atau identik dengan warna merah? You know, traditionally, the pintu of every house, we have to hang kain merah atas and the side. You know, traditional. Every rumah New Year, kain merah. Ya. Teman-teman tahu secara tradisional di setiap rumah, di pintunya itu selalu dipasangkan kain merah di sebelah atas dan di sebelah samping dari pintu rumah tersebut. Is anything in the Bible like this? Ya, apakah ada hal seperti ini di dalam Alkitab yang pernah teman-teman baca, dipasangkan sesuatu di pintu rumah? Passover. Ya, dan itu adalah Paskah, momen Paskah. Remember when Moses was going to leave Egypt, God said, take the blood, paint the door, the top, the side with the blood, so that you will be protected from death. Ya, teman-teman tahu bahwa itu kisah dari Musa sewaktu keluar dari Mesir, sebelum keluar disuruh untuk mengoleskan darah dari domba di pintu rumah mereka di sebelah atas, sebelah samping, supaya mereka supaya mereka luput dari kematian. You know that the Chinese also put the red to prevent danger inside the house, right? It's true. It's our tradition. Ya, teman-teman tahu bahwa di tradisi orang Cina, warna merah itu juga dipakai untuk mencegah hal buruk atau kematian terhadap. Especially on the door. Especially on the door. Terutama warna merah itu dipasangkan di pintu rumah. We do not know where this tradition came from. We're not sure. But I think it came long, long ago from the Word of God. Ya, saya tidak tahu dari mana tradisi ini muncul pertama sekali. Saya tidak tahu, tapi saya yakin itu ada pengaruh dari firman Tuhan. Alright, so just a little bit of cultural information for you. When you see merah-merah, it's China wearing this to protect them from danger, from death. Yeah. Jadi itu hanyalah permulaan singkat dari saya untuk menjelaskan kenapa di setiap tahun baru Imlek orang Cina memakai warna merah-merah. Itu adalah untuk mencegah mereka, melindungi mereka dari bahaya. Most Chinese have forgotten the reason. They just pakai merah. They actually don't know the reason. Yeah. Ya, banyak orang Cina lupa dengan tradisi itu. Mereka hanya memakai saja warna merah, tapi tidak tahu apa maknanya. It's like many people just wear the cross on their shirt. They don't know the meaning of the cross. It's just a dekorasi now.
Itu sama seperti banyak orang Kristen memakai kalung salib, anting-anting salib, dan segala sesuatu yang berbau salib, tapi dia tidak tahu apa makna dari salib itu. Hanya Okay. seperti dekorasi baginya. Now, today we come to important topic of habits, good habits. Ya, hari ini kita masuk kepada topik yang penting, yang sangat penting, yaitu tentang habit atau kebiasaan. It doesn't matter where you go, anywhere in the world, if you ask a leader what makes him a success, I can guarantee you these 5 habits makes a leader a success. Tidak peduli kemanapun teman-teman pergi, tapi sebagai seorang pemimpin, saya menjamin teman-teman sekalian, 5 hal ini atau 5 habit atau 5 kebiasaan ini akan membuat kita menjadi pemimpin yang berhasil. All right. This lecture today is taken from a very famous book called The 7 Habits of an Effective Person. Ya, pelajaran hari ini diadopsi atau diambil dari buku yang sangat terkenal tentang 7 kebiasaan yang efektif. All right, maybe Lavelle, can you just put the book cover, on the screen? All right, this is the book. It has sold actually by today about 30 million copies, this book. Ya, inilah cover atau halaman sampul dari buku tersebut yang sudah lebih 30 juta dicetak sampai sejauh ini. Inilah About 40 languages it has been translated into, including Bahasa Indonesia. ya, dan sudah diterjemahkan sekitar ke 40 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Every leader in the world, it doesn't matter whether it is the president of America or president or whatever, I am very sure they have already read this book and they know this book, and that's why they're leaders. Jadi tidak peduli dimanapun pemimpin itu berada, tapi saya yakin bahwa pemimpin-pemimpin tersebut telah membaca buku ini, telah membaca isi dari buku ini. All right. In our country, you cannot be a leader until you know the book well. All right. Anything, whether you're a leader of a hospital, leader of a hotel, leader of a church, we expect you to know these habits. Ya. Di negara kami, Singapura, teman-teman tidak bisa menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin di rumah sakit, pemimpin di hotel, sampai teman-teman tahu dulu tentang 7 kebiasaan seorang pemimpin yang efektif yang ada di dalam buku ini. I cut it down to 5 because of time, all right? Ya, saya memotongnya menjadi 5 saja, dari 7 menjadi 5 saja, karena masalah kepentingan kita atau waktu kita juga. You see the name Stephen Covey, he's actually not a Protestant. He's not a Protestant, right? Ya, teman-teman tahu penulis dari buku ini yaitu Stephen Covey. Dia adalah sorry sir? He's not a Protestant like Dia that. bukan orang Protestan. Yeah, but he uses the Bible. He's an ST guy in Bible, all right, but not a Protestant. He uses the Bible to get these 7 principles, habits. Yeah. Walaupun Stephen Covey bukanlah seorang Protestan, tetapi di pendidikannya yang sampai S3, dia memakai Alkitab untuk menjadi landasan dari 7 kebiasaan ini di dalam bukunya. And you look at the word, it's habits, all right, not tactics. Teman-teman bisa lihat di judul tersebut dituliskan habits, yaitu kebiasaan-kebiasaan, bukan taktik atau strategi. You see, tactics is something you think, all right, ada COVID, what do I do? That's my tactic, all right, my strategy, all right? Habit is something you do without thinking, it's automatis, right? Teman-teman tahu kalau taktik atau strategi itu sesuatu yang kita lakukan setelah ada yang terjadi. Jadi teman-teman memikirkan apa yang harus kita lakukan setelah ada yang terjadi. Tetapi kalau habit atau kebiasaan itu otomatis muncul tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Example, I'm sure all of you get up in the morning, you don't even need to think, you go and brush your teeth. Itu is habit. If you don't have that habit, you will be a failure because everybody say, oh, this guy has dirty teeth, right? Teman-teman tahu sebagai contoh misalnya kalau kita baru bangun pagi, setelah bangun pagi kita otomatis langsung menyikat gigi. Itu bukan taktik atau strategi, itu kebiasaan. Nah, kalau itu bukan kebiasaan atau taktik, bukan kebiasaan atau habit, kita tidak melakukannya,
maka kita akan memiliki gigi yang jorok dan tidak bersih dan akan membuat orang lain merasa tidak nyaman. If you don't brush your teeth, you cannot be an effective person because people will say, oh, terrible, all right? Okay, so you have to brush your teeth. That's a good habit that makes you effective, all right? Successful in sekolah, in mana-mana, right? Teman-teman harus menyikat gigi teman-teman supaya bisa bergabung atau bergaul dengan orang lain. Karena kalau tidak, orang lain akan menjaga jarak dengan teman-teman. Jadi cara menyikat gigi atau tindakan menyikat gigi itu adalah hal yang efektif dari sebuah kebiasaan untuk bisa berbaur atau bergabung dengan orang lain. Alright, so let's see how we develop a habit. How does a habit get developed? Right? Jadi bagaimana teman-teman kita bisa mengembangkan kebiasaan kita itu? Bagaimana kita bisa memberdayakan kebiasaan kita itu? Can we see the next slide, please, Labelle? Yeah, all right. There are 3 things needed to develop a habit. Ya, ini ada 3 hal yang berhubungan dengan habit, teman-teman. Ada 3 hal yang berhubungan dengan habit. First thing you need to have is knowledge, all right? The kid needs to understand, oh, I need to brush teeth because otherwise I have bad breath and my friends will run from me. Ya. Hal yang pertama yang berhubungan dengan habit atau kebiasaan adalah knowledge, yaitu pengetahuan atau pikiran. Teman-teman butuh ini untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan kenapa harus dilakukan. Seperti tadi contohnya menyikat gigi, kalau kita tidak menyikat gigi, kita akan memiliki nafas yang buruk, nafas yang bau, dan kemudian tidak akan efektif untuk bergabung atau berbicara dengan orang lain. Jadi kita harus tahu kenapa kita melakukannya dan apa yang kita lakukan. And then another knowledge about teeth is you see all the old men, tak ada gigi, all cannot eat. Why? They didn't brush teeth, so bacteria eat their gigi and now no gigi, right? That's knowledge. Pengetahuan juga memberitahu kepada kita kenapa orang tua, opung-opung, sudah tidak lagi mempunyai gigi. Karena mereka setelah tua, bakteri muncul di mulutnya, dan itulah yang menghabiskan atau memakan giginya, sehingga mereka tidak lagi memiliki gigi. Nah, itu knowledge atau pengetahuan yang berperan di situ. I'm glad my father told me that. I'm almost 74. All my gigi is still there because my papa said, jaga, brush teeth, bacteria. So every day until it's a habit because of knowledge. Ya. Saya bersyukur orang tua saya, bapak saya mengajari saya, memberitahukan knowledge, pengetahuan kepada saya untuk selalu menjaga gigi saya, menyikat gigi saya. Itulah kenapa sampai umur sekarang 70 tahun lebih, saya masih bersyukur semua gigi saya masih lengkap ada di mulut saya. But knowledge is not enough. All right, you need to have skill because if you don't know how to brush, you know it's good, but you brush salah, it's not going to be good for your teeth. Tapi teman-teman, knowledge atau pengetahuan saja tidak cukup. Kita juga perlu skill, yaitu keterampilan atau kecakapan untuk memiliki habits yang efektif. So somebody taught me when I was young, my mother said, you brush belakang, also you have to brush top, bottom, all right? You have to do it for a few minutes, not just, and then go. After a while, you're old, no gigi, all right? So I had to learn skill. Ya, jadi dalam hal menyikat gigi pun tidak hanya perlu pengetahuan, tapi perlu juga skill. Itulah kenapa ibu saya mengajarkan skill menyikat gigi sampai ke belakang, ke atas, ke bawah, beberapa menit, supaya gigi kita tetap bertahan lama. So many times my mother said, hey, that's wrong. Hey, you didn't brush your top. Many times she had to tell me until soon the skill is automatis. Ya. Jadi ibu saya sering sekali memperingatkan saya, memberitahukan kepada saya ini yang benar, ini yang salah dari cara menyikat gigi. Itulah kenapa semakin lama saya memiliki skill yang semakin baik di dalam menyikat gigi. And then the third thing you need is the desire. I don't want to grow old. I cannot eat. I cannot makan. All right? I don't want to do that. Ya, hal yang ketiga yang berhubungan dengan habits atau kebiasaan adalah desire, yaitu hasrat atau keinginan. Nah, ini juga perlu untuk membuat kita setelah menyikat gigi, kita punya hasrat untuk makan. So even if I'm very busy every day, I have to rush, I still will continue to do because I have a desire to keep
all of this in my mouth till I mati. All right? Yeah. Jadi kalau misalnya saya terlalu sibuk atau terburu-buru, saya tetap punya hasrat atau keinginan untuk menyikat gigi saya supaya saya tetap sehat atau gigi saya tetap sehat sebelum nanti saya meninggal. It took me many years to develop this habit. I know that. All right. Teman-teman, ini membutuhkan banyak waktu atau banyak tahun untuk mengembangkan kebiasaan dalam diri kita. I know when I was young, many times, just 3 seconds brush, okay? As long as my mother say, okay, then you can go. I just do it. But slowly I developed the habit properly. Jadi, kalaupun misalnya saya selalu menyikat gigi, terburu-buru hanya beberapa detik, tapi selama ibu saya belum memberitahukan kepada saya itu cukup, maka saya harus melakukannya terus, dan itulah yang membuat saya punya pengembangan dari habit saya. So today you're going to learn only number 1, the knowledge, okay? Jadi hari ini kita masuk ke nomor 1, yaitu knowledge. Alright? But it's up to you to develop the skills. You are all smart people. You can know the way how to develop the skills. And I hope you have the desire to be effective, successful pendetas. Memang kita hari ini hanya membahas tentang knowledge saja, tapi itu terserah teman-teman nanti untuk mengembangkannya dari segi skill dan dari segi desire atau hasrat, sehingga teman-teman menjadi seorang pendeta yang punya kebiasaan yang efektif di tengah pelayanan. Right? So, have the knowledge alone is useless. Totally useless. Okay? Pengetahuan atau knowledge, sebenarnya kalau hanya kita miliki satu ini saja, ini sama sekali tidak berguna. Kalau hanya kita miliki ini saja, yaitu knowledge, tidak berguna. It's classic now in the world of COVID. You know, COVID, we have a knowledge that COVID can pass from mulut to other people. We know this. Everybody knows this. The whole world knows this. All right? Ya, teman-teman tahu juga seperti misalnya hal yang klasik yang sekarang sedang kita hadapi, itu tentang COVID. Kita semua tahu bahwa virus corona itu berpindah dari mulut, dari hidung yang satu ke mulut atau hidung yang lain. Kita semua tahu itu. We know we need to wash hands for 20 seconds. We know that. Ya, kita tahu juga bahwa kita harus mencuci tangan selama 20 detik. Kita tahu itu. We know where to keep safe distancing. Ya, kita juga tahu bahwa kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Knowledge is there. Ya, pengetahuan ada di situ, ada di kepala kita. But many don't wear the right mask, they don't wear the right way. No skill. Ya, tapi ada banyak orang tidak memakai masker dengan benar, tidak memakai masker dengan cara yang tepat. Jadi tidak ada skillnya di situ. Many wash their hands too short, too fast. No use. Ada banyak orang mencuci tangannya terlalu cepat. Jadi tidak efektif. Many have no desire to protect themselves. Ya, dan ada banyak orang tidak punya hasrat, tidak punya keinginan untuk melindungi dirinya dari virus ini. So the government can tell knowledge, please, tolong, wear your mask, cuci your tangan, safe distancing, but no skill, no desire, no use. Ya. Jadi pemerintah teman-teman sangat sering memberitahukan pengetahuan untuk memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Tapi kalau masyarakatnya tidak punya skill, tidak punya desire, sama sekali tidak berguna. Maybe after maybe a few 100,000 people meninggal, then slowly a bit of desire. Maybe not. I don't know. Alright? Mungkin saja setelah dia melihat ratusan ribu orang meninggal, barulah dia punya keinginan untuk melakukan itu. Tapi bisa juga itu tidak berhasil. Setelah ratusan ribu orang meninggal pun tidak membuat dia berhasrat untuk melakukan apa yang diperintahkan. Americans a lot of knowledge, right? But low desire. Ya. Orang Amerika punya pengetahuan yang sangat baik, tetapi hasratnya tidak ada. 500,000 orang already meninggal. 500,000 orang Amerika sejauh ini sudah meninggal karena COVID, teman-teman. The most knowledgeable, but the lowest desire, useless. Punya pengetahuan paling tinggi, tapi punya hasrat paling rendah,
itu sama sekali tidak berguna. So look at this map, and I hope you will say, I have the knowledge today, I will learn the skills, I will have the desire to be the best pendeta, the best father, the best mother, the best Christian. All right, Jadi effective. teman-teman bisa melihat diagram ini atau gambar ini, bahwa kita harus punya knowledge yang terbaik, skill yang terbaik, hasrat yang terbaik, untuk menjadi seorang pendeta, seorang ayah, seorang ibu yang terbaik dari kebiasaan-kebiasaan yang efektif. All right, let's look at the 5 habits today. Lavelle, please. Ya, kita akan lihat ke-5 kebiasaan pada pelajaran kali ini. Okay, we won't go through them here, but just have a quick look. Only 5 simple things. Okay. Kita akan punya 5 hal sederhana tentang bagaimana mengembangkan kebiasaan yang efektif. Let's talk about the first one, proactive. Okay. Ya, mari kita bicara dari hal yang pertama, yaitu proaktif. What's the meaning of proactive? Apa arti dari proaktif, teman-teman? It's the opposite of reactive. Proaktif adalah lawan kata dari reaktif. Reactive is a person who reacts straight away. I give you an example. Kalau today is very hot, he goes out, very hot, first thing he'll do is, so hot today, complain immediately. Sebagai contoh, untuk menjelaskan tentang apa itu reaktif, teman-teman bisa membayangkan seorang yang kepanasan, begitu dia merasa atau menghadapi cuaca yang panas, hal atau reaksi pertama yang dia lakukan adalah langsung berkata, oh, ini sangat panas. Itu reaktif. If it's raining, he will say, why hujan today? Jika hujan datang, maka reaksi pertama dari orang yang reaktif adalah mengatakan, loh, kenapa tiba-tiba hujan sekarang? Itu reaktif, itu reaksi. Okay, that's a normal reaction of most people because it is the sinner's reaction that things are not the way I want it. It's too hot for me. It's too wet for me. Right? I'm not happy. So they react. They complain. Teman-teman tahu itu adalah reaksi yang normal dari orang-orang pada umumnya, karena itu memang adalah dampak dari reaksi orang-orang yang berdosa yang selalu mengeluhkan terhadap sesuatu yang terjadi. Of course, we know complaining is a sin. All right? Let's look at Philippians chapter 2, verse 14. Karena kita tahu bahwa mengkomplainkan sesuatu atau bersungut-sungut terhadap sesuatu itu adalah bagian dari dosa. Filipi 2 ayat 14. Alright, so what we always do is we react to anything that doesn't make me happy, complain. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita menanggapi segala sesuatu terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita secara komplain. Right? Now, a leader is not reactive but proactive. Jadi teman-teman, seorang pemimpin itu bukanlah seorang yang reaktif, melainkan seorang yang proaktif. The moment he goes out of his house, panas, hot, he will just say, payung please. Jadi pada saat cuaca atau kondisi panas, seorang yang proaktif, pemimpin yang proaktif akan berkata, tolong ambilkan payung. That's all. He's not going to say, why so hot? Because he knows, number one, it's a sin. Ya. Jadi dia tidak bersungut-sungut atau mengeluh tentang kenapa ini panas. Karena dia tahu bahwa itu adalah bagian dari dosa. He's complaining about God. God made the matahari, not orang. Right? Ya, jadi dia nggak mungkin berbantah-bantahan dengan Tuhan, karena Tuhan yang membuat matahari, bukan orang yang membuat matahari. God made the hujan, not orang. Ya, Tuhan yang membuat hujan, bukan manusia. So he doesn't complain. Jadi dia tidak berbantah atau bersungut-sungut dengan itu. He knows he cannot control those things. Ya, jadi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan hal-hal itu. But he can control himself by taking a payung. That's all. Tapi dia bisa mengendalikan dirinya dengan mengambil payung dan melindungi dirinya. Itu saja sebenarnya. And then he goes out perfectly well with the payung. Dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya, dia pergi dengan sangat sempurna dengan payung di tangannya. All right?
Now, all leaders never try to change things they cannot change, but always focus on things they can change. Ya. Jadi teman-teman, seorang pemimpin tidak pernah mengubah hal-hal yang tidak bisa dia ubah. Dia hanya berfokus kepada apa yang bisa dia ubah saja. Let's look at the next chart. Ya, kita masuk ke slide yang berikutnya. All right. We'll see the blue circle is what we call the circle of concern. That means it affects us. Matahari, hujan affects us. Right? Kita bisa melihat lingkaran yang berwarna biru itu bisa kita sebut sebagai lingkaran dari kepedulian atau kekhawatiran kita. Hal-hal yang membuat kita khawatir, itu lingkaran biru itu. But you can't do anything about matahari or hujan. You're not God. So you don't bother with it. You bother with the circle putih. Ya, jadi teman-teman, kita tidak bisa mengubah atau tidak bisa mengendalikan apa yang Tuhan ciptakan, yaitu di lingkaran biru itu. Jadi kita tidak perlu disusahkan atau diganggu dengan hal seperti itu. Kita fokus saja kepada bagian yang berwarna putih. So you get your payung and fine. Ya, jadi teman-teman, misalnya tadi contohnya pada saat panas, ambil saja payung, lalu semua akan baik-baik saja. And then when you enter the house, it's very hot. You don't complain. You turn on the fan. If no fan, you take your ampau and you make yourself cool. All right? No problem. Jadi teman-teman juga pada saat misalnya kita kepanasan, tidak ada kipas atau kipas angin, ya kita tidak perlu susah dengan itu. Ambil saja apa yang ada, misalnya amplop ampau, dan kita kipas-kipas diri kita, semuanya akan beres dengan itu. So you see the blue becomes less because you push out the blue. It's not very hot. No, it's okay. I'm all right. All right? So the blue is not a big problem because the white is besar by your proactive focus. Jadi teman-teman, lingkaran berwarna biru itu semakin lama akan semakin kecil warnanya atau lingkarannya besarnya kalau kita fokus kepada hal yang putih. Nah, jadi hal-hal yang menyusahkan itu akan semakin hilang, semakin kecil dampaknya kepada kita jika kita berfokus kepada hal-hal yang bisa kita lakukan saja. But most people are in the reactive guy, right? Most people reactive focus. Hey, yeah, so hot. Then they enter the room. When you are angry, you get more panas. Tapi banyak orang hanya fokus kepada hal-hal yang warna biru ini saja. Hal-hal yang membuat reaktif saja, tidak proaktif. Nah, teman-teman tahu, semakin kita marah, semakin kita bersungut-sungut, akan semakin panas kita rasa. And you know, for them, their life is always full of pressure on them because they don't focus on what they can do, but they focus on what they cannot do, makes them frustrated. Ya, jadi teman-teman, ini semua akan membuat orang tersebut semakin tertekan karena dia berfokus kepada apa yang tidak bisa dia lakukan, bukan berfokus kepada apa yang bisa dia lakukan. Jadi ini semua akan mengacaukan pikirannya dan membuat dia tertekan sehingga dia tidak bisa menjadi seorang yang proaktif. So you will notice people who are never successful, they're always complaining. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa hal inilah yang membuat seseorang tidak bisa menjadi sukses. Karena apa? Karena dia selalu bersungut-sungut. Dia selalu berbantah-bantahan. They will complain, the government corrupt. What can you do? There's nothing you can do about the government. America President Trump bodoh. You know, everything salah, everything mahal. What can you do? Nothing. Ya. Mereka sering panas, right? Sebagai contoh, orang yang sering bersungut-sungut kepada pemerintah yang mengatakan pemerintah itu korupsi, atau yang mengatakan pemimpin Amerika itu bodoh, atau mengatakan segala sesuatu yang tidak baik. Apa yang bisa kita lakukan terhadap itu? Tidak ada. Kalau kita selalu bersungut-sungut saja. But leaders, effective people are thinking, if all the food is more mahal now, what can I do to earn more? Okay. Jadi, seorang pemimpin yang efektif atau yang punya kebiasaan yang efektif, dia akan berpikir, jika harga-harga bahan makanan semakin mahal, dia akan berpikir, apa yang bisa saya peroleh lebih untuk bisa mendapatkan bahan makanan.
Oh, sayur price go up. Oh, I have a place at the back. I plant sayur lah. No problem. Jadi dia bisa berpikir bahwa oh kalau begitu saya tanam sayur saja supaya saya tidak terkendala dengan harga barang makanan yang semakin mahal. You see, he's always thinking of what he can do, not what others are doing. Ya, jadi teman-teman, itu membuat kita memikirkan apa yang kita bisa lakukan, bukan memikirkan apa yang orang lain lakukan. Government corrupt, what can you do? Pray lah. You can pray, right? God never say you cannot pray for your government. Pray lah. You pray or not? Okay. Sebagai contoh, kalau misalnya pemerintah kita korupsi atau korup, ya kita bisa melakukan apa? Ya berdoa. Tuhan memberikan kepada kita kepandaian atau hal untuk bisa berdoa. Itu yang bisa kita lakukan terhadap pemerintah yang korupsi. So you see, as humans, we have a choice to be proactive or reactive. Ya, jadi teman-teman, sebagai seorang manusia, kita punya kesempatan untuk memilih. Apakah mau menjadi orang yang proaktif atau menjadi orang yang reaktif. Animals don't have this choice. Ya. Hewan, binatang tidak memiliki kesempatan untuk memilih ini. Let me give you an example, all right? If you see a tiger, all right, and you step on the tiger's kaki, his feet, by accident, I guarantee you the tiger will bite you. Ya. Saya kasih contoh, seekor harimau, jika teman-teman memukul, mencambuk kakinya, saya jamin setelah teman-teman cambuk kakinya, saya jamin harimau itu akan menerkam teman-teman. But humans, if you step on human's toe, he has a choice. Ya, tapi kalau teman-teman lakukan itu kepada manusia, misalnya teman-teman cambuk kakinya, dia akan memilih, dia punya pilihan. Let's say I'm walking and then it's very crowded and then a very famous man accidentally step on my toe. Maybe President Jokowi, let's say. Ya, sebagai contoh, biarlah kita, contohnya misalnya kita bilanglah di tengah keramaian, saya berjalan, kemudian tiba-tiba ada yang datang, misalnya sebut saja lah, itu misalnya Presiden Jokowi. He steps on my toe, I'll turn around like I'm going to be angry. I said, oh, this is the president. I said, Pak President. And he was saying, sorry. I said, no problem, Pak President. Thank you very much. Can I take selfie with you? That is, I have a choice. Harimau will never do that. He has no choice. You step on him, gigi. Human, turn around. Reaksi or proaksi, you decide. Jadi misalnya tadi di tengah keramaian itu, pada saat berjalan tiba-tiba ada yang menginjak kaki saya, kemudian saya lihat ternyata itu adalah Presiden Jokowi, maka saya memilih untuk menaruh hormat kepada beliau. Bukannya justru marah, tapi saya justru mengatakan tidak apa-apa kalau pada saat beliau minta maaf. Atau bahkan saya justru minta selfie kepada beliau, walaupun kaki saya tidak sengaja terinjak oleh beliau. I turn a problem into a opportunity to take selfie with President Jokowi. Ya, jadi saya masuk kepada masalah jika saya kemudian akhirnya membuat atau mengambil gambar swafoto selfie dari Presiden Jokowi. You see, only humans have this choice to be reactive or proactive. Dan jadi teman-teman, hanya manusia yang punya pilihan untuk memilih menjadi reaktif atau menjadi proaktif. In the Bible, in theology, we call it the will of man, the choice. Ya, di Alkitab, di teologi, kita menyebut itu sebagai kehendak manusia, kehendak bebas. Alright? So for you, you have to make a choice. Are you choosing to be a reactive person, always complain? My jemaat like this. My sintua like this. My iporus like this. Aduh, you are like a animal. Jadi saya kasih kesempatan kepada teman-teman untuk memilih yang mana sebenarnya yang harus kita pakai. Janganlah selalu bersungut-sungut, jemaat saya seperti ini, sintua saya seperti ini, iporus saya seperti ini. Kita hanya menjadi orang yang reaktif. Kalau seperti itu, maka kita sama seperti binatang. Who gave you the jemaat?
God. Who gave you the Sintua? God. Who gave you the Porus? God. Okay. Siapa yang memberikan jemaat kepadamu? Siapa yang memberikan Sintua kepadamu? Siapa yang memberikan Epurus kepadamu? Semua itu diberikan oleh Tuhan kepadamu. So what do? Complain? Jadi apa yang mau teman-teman lakukan? Bersungguh-sungguh. Or get training in being proactive. Ya, semua harus dilatih untuk menjadi orang yang proaktif. That's what God gives us challenges, trials to make us strong. Itulah yang Allah lakukan, yang Tuhan lakukan untuk membuat kita semakin yang dilakukan Tuhan untuk menguji kita, membuat kita semakin kuat, teman-teman. To make us better men, train us to be better pendetas as vikas. We learn these things. Dia membuat kita menjadi vikar, pendeta yang semakin baik atau lebih baik lagi dengan cara-cara seperti ini. We don't need the slides anymore, Nabil. Thank you. For a while, we take a break, from slides. I prefer to talk without slides, All right, so when we face a problem, right, always ask ourselves, is this circle biru or circle putih? Ya, jadi teman-teman, kita punya pilihan sekarang untuk memperbesar atau memperlebar yang mana? Lingkaran yang biru atau lingkaran yang putih di dalam kehidupan pelayanan kita. Lingkaran biru, not my influence. I can do nothing but say, thank you, God. You gave me these challenges. What can I do about these challenges? Lingkaran biru itu bukanlah bagian atau kekuasaan saya, itu semua pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau berikan, untuk menantang saya, lalu saya akan berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi ini. If your jemaat is very, very hard to reach, God wants to train you to preach better, to be more friendly, to pray more. God's training you. Jika jemaat teman-teman adalah jemaat yang susah untuk dijangkau atau didekati, maka Tuhan akan melatih teman-teman menjadi seorang pendeta, seorang vikar yang baik dalam berkhotbah, baik dalam berdoa. Hal itu semua adalah latihan yang diberikan Tuhan kepada teman-teman. You know, the best soldiers in the Indonesian army are the commandos, those who the army choose to be the best soldiers. The training is the hardest. Ya, jadi teman-teman tahu, tentara yang paling baik di Indonesia adalah seorang komando atau komandan. They either train hard and succeed, or they surrender. Jadi mereka justru lebih banyak atau lebih sering dilatih untuk menjadi seorang prajurit yang lebih kuat, lebih bertenaga daripada mereka akhirnya menyerah dengan semua latihan-latihan itu. Those who understand the purpose of the tough become number one soldiers. Orang atau mereka yang tahu apa tujuan dari pergumulan-pergumulan atau penderitaan-penderitaan dalam hidupnya, orang seperti ini akan menjadi tentara nomor satu. Those who complain, out, bye-bye, go. Nah, mereka yang selalu bersungut-sungut, selalu komplain, orang seperti ini nanti yang akan pertama sekali keluar. Alright, so remember, okay, when they go through a challenge, God wants you to learn how to be in the white zone, thinking what to do, how to improve. Ya, jadi teman-teman, jika teman-teman mau masuk ke dalam tantangan ini, teman-teman akan berusaha untuk hidup di lingkaran putih itu, bukan lingkaran biru, dan teman-teman akan berpikir bagaimana untuk menghadapi ini semua daripada bersungguh-sungguh terhadap itu semua. Alright, the second habit. So I hope this habit, it's not easy, I can guarantee you, alright? Wherever you gather, everybody is going to complain. But you're going to say, I don't want to be average, I want to be effective. Jadi teman-teman, ini memang tidak mudah. Saya menjamin memang untuk menjadi orang yang proaktif itu tidak mudah. Tapi saya, teman-teman,
saya bukan mengajak teman-teman untuk menjadi orang yang rata-rata seperti orang lain, bukan. Tapi saya mengajak teman-teman untuk menjadi orang yang efektif. Bukan seperti orang pada umumnya, tapi menjadi orang yang efektif. Alright, so the second habit, not easy, now we move on to the second. This is knowledge only, skill you have to develop. Okay. Second habit is have clear goals. Jadi memang ini tidak mudah teman-teman. Kita akan masuk ke kebiasaan yang kedua yang bisa mengembangkan skill dan desire kita, yaitu punya tujuan yang jelas, clear goals, punya tujuan-tujuan yang jelas. Alright. Now, most of us don't have long goals. We have very short goals. Like today, where do you want to makan? Today, what do you want to do? Most of us have very short goals. Good leaders have long range goals. Banyak dari kita rata-rata punya tujuan-tujuan yang singkat atau punya pencapaian-pencapaian yang singkat untuk makan, minum, segala macam. Tapi seorang pemimpin yang efektif, seorang pemimpin yang baik, dia akan punya lebih panjang tujuan untuk dia capai. Let's give you an example, okay? Let's say you want to have a very long-term goal. You think, okay, when I am 74 like Bapak Paul Chu, what do I want to be? Right? You ask yourself. Ya, sebagai contoh, teman-teman bisa menanyakan kepada diri teman-teman sekalian, kalau saya nanti berumur 74 tahun seperti Bapak Paul Chu sekarang, apa yang akan atau apa yang bisa saya lakukan? Nah, coba berpikir panjang seperti itu untuk mencapai tujuan yang jelas. Then you ask yourself, okay, I want all my teeth there. Ya, jadi coba teman-teman berpikir, yang pertama adalah saya mau semua gigi saya utuh. I want to be in good health. Saya mau tetap di kesehatan yang baik. So you picture yourself, now you are 22 years old, you picture yourself 74, rambut a bit white, the face a bit old, but I want to be good health, okay? So what must you do? Jadi teman-teman bayangkan, gambarkan dirimu seperti orang yang sudah berumur 74 tahun. Jangan bayangkan atau gambarkan dirimu seperti umur yang 22 tahun, tapi bayangkanlah 74 tahun, bagaimana keadaanmu nanti, bagaimana wajahmu, bagaimana rambutmu, bagaimana gigimu, lalu semuanya itu hanya berfokus kepada satu kalimat, yaitu aku mau mendapat kesehatan yang baik. So it's like a television inside your brain. You can see yourself 74, 50 years later, not gomo-gomo, no gigi, cannot walk properly. Then if you have that goal, you will be careful. Ya. Jadi teman-teman, itu sama seperti televisi di dalam otak kita, di dalam pemikiran kita. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kita 50 tahun lagi. Bukanlah orang yang gemuk, orang yang tidak punya gigi, orang yang jalan pun susah. Tidak. Kita tidak mau mencapai tujuan yang seperti itu, tapi kita mau menjadi orang yang berumur 70-an tahun dalam keadaan sehat. So, when you have that goal, you say, okay, wah, last year I tambah 2 kilo. Susah lah, by the time 50 years later, 100 kilo tambah, matilah, alright? I better be careful. My diet, okay? When you have that goal, you will know how to reach that goal. Not susah, you can know if you have the goal, right? Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah punya tujuan seperti itu bagus. Jadi teman-teman tinggal melakukan apa yang teman-teman bisa lakukan untuk mencapai tujuan itu. Jangan nanti justru kebalikannya, kita mau 70 tahun itu nanti tubuh kita tetap ramping, rupanya setahun kita udah nambah 2 kilo. Berarti 50 tahun lagi nanti kita udah tambah 100 kilo. Jadi kalau seperti itu ya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan hal yang seperti itu. Maybe your other goal is, when I'm old, I want to have nice relationship with my wife or my husband. We can hold tangan and can go jalan-jalan and walk with good health. We're happy together. That's your goal. Picture lah, this televisi 50 years from now. Pak Emmanuel and his wife still holding hands, happy. That goal. Then you must spend time with your wife now. Jadi juga bisa punya tujuan yang lain. Misalnya 50 tahun lagi
saya akan hidup dengan istri saya, menjalin hubungan yang lebih baik dengan suami saya, pegangan tangan, berjalan bersama, itu pun juga adalah tujuan yang baik, teman-teman. Jadi, bayangkan tujuan itu dulu untuk dicapai dengan jelas nantinya seperti apa. So now if Pak Emmanuel is so busy, no time to talk to his wife, every day, no time, 50 years later, nothing to talk. Not real kawan, only ada satu ring sini aja, that's all. Jadi sebagai contoh, misalnya kalau sekarang kita terlalu sibuk, tidak punya waktu berbicara dengan istri kita, suami kita, atau orang tua kita, maka nanti 50 tahun lagi tidak ada apa-apa antara kita dengan pasangan kita. Hanya tanda saja cincin itu di jari kita, tapi tidak ada hubungan yang kita bangun dengan dia karena selama ini tidak ada komunikasi dengannya. Maybe by the time 50 years, Pak Emmanuel is already 100 kilo lebih, right? Cannot even want to jalan and hold tangan, but cannot jalan already, right? Yeah. So you have that televisi there, Pak Emmanuel, 50 years later, still handsome, still can jalan, still can hold tangan and can talk to his wife. But you must do something now to reach that goal, right? Ya, jadi teman-teman, kalau kita punya televisi dalam pikiran kita, bisa melihat apa kira-kira yang akan terjadi dalam diri kita 50 tahun lagi. Kalau sebagai contoh tadi, jangankan memegang tangan pasangan kita 50 tahun lagi, berjalan pun susah kita. Kalau setiap tahun kita tambah 2 kilo, sementara tujuan kita tidak seperti itu. Nah, jadi teman-teman, dari sekarang, pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita itu nantinya. Right? So that's a long-term goal. I hope you have some long-term goals. But maybe you're young, you don't think long-term. Let's talk about medium-term goals. Oh ya, jadi itu adalah waktu yang masih panjang. Jadi karena kita masih muda, oke lah kalau kita tidak menaruh pikiran kita kepada hal-hal yang terlalu panjang itu, maka saya memilih untuk memikirkan hal-hal menengah saja yang masih akan bisa kita hadapi beberapa saat ke depan. Maybe you say, okay, after COVID, maybe 2 or 3 years time after COVID, let's all go to Singapore, okay? We'll go to Singapore for a holiday. So you make a medium-term goal. Ya, jadi kalau berpikir 50 tahun lagi itu terlalu panjang, terlalu susah, oke lah. Saya memilih kita untuk berpikir 2-3 tahun lagi setelah COVID selesai, apa yang harus kita lakukan? Oh, kita berpikir 2-3 tahun lagi setelah COVID selesai, kita bisa berjalan-jalan ke Singapura. Nah, ini lebih masuk akal sepertinya. So you have this clear goal, Singapore, okay. Tiket mahal, right? Maybe now, before the COVID ends, after COVID ends, ticket price will naik. We beli promosi sekarang lah, okay. Murah-murah. You know your plan, you see, so you can plan, okay? Jadi kalau kita sudah punya tujuan, goal 2-3 tahun lagi, misalnya mau ke Singapura, oh tiket mahal, maka kita bisa mulai cari dari sekarang tiket-tiket promo, supaya nanti 2-3 tahun ke depan tujuan kita itu bisa tercapai. Jadi dari sekarang sudah kita lakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kita nanti 3 tahun lagi. You can see yourself in Singapore. Nice. Promosi murah-murah. Now belilah. Okay. And then, tak ada passport. By the time COVID over, passport office sibuk lah. Everybody mau passport. Now I go and get my passport first lah. Alright. Dan hal kedua misalnya setelah kita tahu bahwa ada banyak promo-promo lalu kita persiapkan dari sekarang, hal kedua tentang paspor. Mungkin kalau setelah COVID selesai akan banyak orang mengurus paspor di kantor imigrasi. Itu akan menyibukkan para pegawai. Kalau begitu jangan nanti saya urus paspor. Sekaranglah saya urus paspor untuk bisa nanti 3 tahun lagi ke Singapura. Oh, I can see myself in Singapore. Tapi hotel in Singapore mahal kali ya. Maybe now Pak Paul is teaching us webinar, maybe I can ask Pak Paul, next time we go Singapore, can stay in your gereja or not? Better now, cepat-cepat ask him. No, next time, 3 tahun after, banyak pendeta will ask him. I ask him now, right? Setelah selesai masalah tiket dan masalah paspor, lalu kemudian saya harus tinggal di mana nanti di Singapura 3 tahun ke depan? Saya hubungi saja Pak Paul Cho, supaya saya bisa menginap di gerejanya. Karena kalau 3 tahun lagi, orang-orang pergi ke Singapura, orang-orang akan minta tinggal di gereja Pak Paul Cho. Saya akan terlambat. Maka saya harus lebih dulu memesan tinggal di gerejanya dari sekarang. You see a leader when he sees the goal, wah mahal, wah pasport susah, wah promosi tiket, naik price. They see that,
they start planning. They will 100% they will get to Singapore. Ya. Jadi teman-teman sebagai seorang pemimpin yang efektif, yang baik, yang terbaik, dia tidak akan berbantah-bantah atau bersungguh-sungguh dengan semua kendala itu, tapi justru dia akan mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi kendala itu, sehingga 100% dia pasti akan bisa berhasil ke Singapura kalau dari sekarang dia sudah mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan. But 90% of people have no goals, no long-term goals, no medium-term goals. Ya, jadi justru kebalikannya, hampir 90% dari orang-orang tidak punya tujuan jangka panjang atau tujuan jangka menengah. So by the time COVID ends, they say, hey, let's go on holiday, let's go. Alamak, tiket mahal lah. Duh, passport office sibuk mau tunggu 6 bulan for passport. Aduh, mahal hotel. Alah, no holiday lah, pergi Medan aja lah. Pergi Siantar aja lah. Most people are like that. Sehingga teman-teman, bagi orang-orang yang tidak punya tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, begitu nanti COVID selesai, dia baru punya rencana mau ke Singapura, dia berhadapan dengan kantor imigrasi yang sibuk, dia berhadapan dengan tiket yang mahal, dia berhadapan dengan segala sesuatu yang menyusahkan, akhirnya udah tujuannya ke Singapura tidak terjadi, udah ke Medan, ke Siantar aja yang dekat-dekat saja. Karena apa? Karena tidak dipersiapkan dari awal. And what will they do after that? They will complain aja. Ya, apa yang kita lakukan setelah itu? Kita hanya bersungut-sungut saja dengan situasi itu. Karena salahnya di kita, karena kita tidak menyiapkan dari awal. So, no clear goals, you never reach anything big, anything nice. You achieve small things. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya tujuan yang jelas, teman-teman tidak akan menghadapi segala sesuatu yang memberatkan atau terlalu besar, tidak. Nantinya teman-teman hanya akan menghadapi hal-hal yang kecil saja, yang kecil-kecil saja. Kalau teman-teman sudah punya tujuan yang jelas dari sekarang. So when you became a vicar and you went to a church, you had a few years, 2 years, 3 years, I don't know how many years. When you entered the church, day one, did you have a goal? Televisi in my brain. I hope to make many friends of all the Jemaat. I hope to learn this, learn televisi inside. I guarantee you, if you had the clear televisi, you would have achieved your goals. Jadi teman-teman, saya tidak tahu teman-teman akan menjalani masa fikar selama berapa tahun, 2 atau 3 tahun. Tapi kalau teman-teman sudah punya bayangan atau televisi dalam otak atau dalam pikiran teman-teman, nanti kalau pelayanan di tempat ini akan seperti apa, nanti kalau ditempatkan di tempat ini akan melakukan apa, saya menjamin teman-teman akan berhasil kemanapun teman-teman pergi. But if you didn't have clear goals when you went in the first day as a vicar, I think your many years, you pusing like the children of Israel, 40 tahun, pusing, and you reach nowhere. Same place. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman tidak punya tujuan yang jelas, pada saat teman-teman ditempatkan di sebuah tempat pelayanan, teman-teman tidak tahu mau berbuat apa, teman-teman dipusingkan dengan hal-hal pelayanan di situ, sama seperti orang Israel yang dibuat pusing-pusing saja di padang gurun selama 40 tahun, dan akhirnya teman-teman tidak punya jalan keluar. Itu hal yang sangat tidak perlu kita lakukan. So second habit now for all of you, sit down and write some goals. Ya, jadi kebiasaan yang kedua buat kita sekalian adalah duduk dan tuliskan apa tujuan-tujuan yang teman-teman mau capai. When I go to this church, this is my one goal. I will make my sermons very effective that the members will say, good. Okay, goal number 1. Goal number 2, I will be a friend of all the leaders. Good. You know, you make goals. When you have a goal, 90% you will reach. Teman-teman, sebagai contoh, misalnya kalau teman-teman tiba di sebuah tempat pelayanan, misalnya contoh pertama adalah saya akan membuat khotbah, mempersiapkan khotbah yang paling baik sehingga teman-teman akan mendapatkan respons yang baik juga dari jemaat. Yang kedua, misalnya teman-teman punya goals untuk menjadi teman, untuk menjadi kawan bagi siapapun pemimpin di tempat pelayanan itu. Teman-teman, saya jamin kalau teman-teman punya tujuan yang seperti ini, maka teman-teman akan bisa mencapai tujuan itu dengan mudah, dengan baik. So, some of you say, Pak Pendeta, we only have 3 years, 2 years. It's okay.
You can have a 3-year goal, 2-year goal, 5-year goal. I don't know how many years you will be in the gereja. Ya, jadi teman-teman bisa saja mengatakan bahwa Pak Pendeta, kami punya masa vikariat 2-3 tahun di tempat ini, bagaimana membuat tujuan? Tidak masalah. Teman-teman bisa membuat tujuan 1 tahun, tujuan 2 tahun, tujuan 3 tahun, tujuan 5 tahun bahkan. Yang penting jelas tujuannya. Okay? Habit number 3, Ya, kebiasaan nomor 3 adalah time management. You need to manage your time. ya, kemampuan kita untuk mengendalikan atau memanage waktu. Everybody, whether you're a raja or whether you're a poor man, you only have 24 hours a day. Itu sama. Everybody the same. Ya, semua orang di dunia ini teman-teman, apakah itu raja atau rakyat jelata, semua orang sama, punya 24 jam sehari. Tidak ada bedanya. Okay? If you're a president, you also have 24 hours. You've got many things to do. And you usually achieve them because you know how to prioritas. Misalnya kalau teman-teman adalah seorang presiden, sama saja. Seorang presiden pun cuma punya waktu 24 jam sehari. Dia punya banyak hal yang harus dia lakukan. Tapi kenapa dia bisa mencapai semua hal-hal itu dengan baik? Karena dia punya prioritas. For most of us, our 24 hours, we have a pencuri steals our 24 hours. Pencuri. Ya, jadi banyak dari kita selama 24 jam itu kita banyak mencuri atau banyak menjadi pencuri dari 24 jam itu sehingga tidak ada waktu tersisa. The most dangerous pencuri is this. Ya. Nah, pencuri paling bahaya dalam diri kita selama 24 jam itu adalah handphone ini, gadget ini. Okay, because the handphone usually has a ting 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 or bzz bzz bzz, all right, notif to kacau you, all right. Karena handphone atau gadget kita ini terlalu sering berbunyi ting 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 atau bzz bzz bzz, getarnya yang membuat kita menaruh perhatian. 99% of the time when it thinks, the informasi is useless, not useful informasi, just entertainment saja. Alright, most of the time. 90% informasi yang kita dapat dari handphone ini sebenarnya tidak berguna, tidak bermanfaat, karena hanya untuk menghibur saja sifatnya. Tapi the ting ting ting, the sound is sama, whether it's important or not important, the ting is sama sound, right? Ya, jadi You don't know whether the ting is the president calling you or whether it's your kawan kacau you. You don't know. Jadi nada dering yang masuk ke handphone kita tidak tahu nada dering itu mau memberikan informasi yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Karena apa? Karena nada deringnya sama, ting 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 semua. Kita nggak tahu, setelah kita buka baru kita lihat, oh ternyata ini nggak bermanfaat. Tapi waktu kita sudah habis untuk membuka itu. No prioritas on this. Sama. Ya, jadi tidak ada prioritas terhadap handphone itu, sama saja. Okay, so the key to time management is prioritas, because we only have, all of us have the same 24 hours. Jadi kunci dari time management atau mengatur waktu adalah prioritas. Disinilah kunci dari mengatur waktu. Alright, because this one seems to be urgent because it calls you, ding, it calls you, right? Like a phone ringing, ring, you have to answer, right? So it seems urgent. Ya, jadi perlakukanlah atau buatlah handphone itu sebagai sesuatu yang menandakan bahaya, prioritas terpenting kepada teman-teman, sehingga disitulah teman-teman baru menggapai dan mendengar dan melihatnya. Kalau tidak perlu diajukan. My advice is turn off all the notifications, no sound, no buzz. When you're free, then you buka. That's my tactic. I never buka unless I'm free, right? Saya menasihatkan teman-teman, saya memberikan taktik atau strategi kepada teman-teman, buatlah semua notifikasi, buatlah semua pesan atau hal-hal yang masuk ke handphone teman-teman itu tidak berbunyi. Sehingga kapan teman-teman punya waktu luang untuk melihat handphone, barulah teman-teman buka handphone. Jangan terganggu gara-gara nada dari handphone. I know when there's a pencuri around, I tutup pintu, I tutup jendela, right? When there's a pencuri in the kampung, I will tutup. Yeah. So with a cell phone, you better tutup, otherwise the pencuri will curi your time, okay? Saya tahu kalau ada pencuri di sekitar rumah, maka saya akan tutup jendela, tutup pintu, sehingga dia tidak bisa masuk. Nah, sama seperti itu juga dengan menggunakan handphone, yang bisa mencuri waktu kita.
maka tutup semua celah untuk mengganggu pikiran kita dari handphone. Nah, kapan kita punya waktu luang, barulah kita pegang dan lihat handphone kita. You'll never see a very successful man Jokowi or sometimes every 1 minute like this. Never. Ya. He will Hal be yang tidak pernah. focused on prioritas things, and when he's free, maybe jalan to the kamar kecil, then he'll buka and see what. Ya, jadi hal yang tidak pernah kita lihat dari seorang pemimpin yang sukses seperti Jokowi adalah beliau tidak pernah memegang handphone pada saat sedang bertugas atau bekerja. Kapan dia bebas, punya waktu luang, mungkin pada saat di perjalanan, barulah dia memegang dan melihat handphonenya. The second pencuri of your time is the television. Pencuri kedua dari waktu kita setelah handphone adalah televisi. Right? Many pendetas, their house, they tutup, don't let pencuri masuk rumah, tapi the pencuri dalam rumah, curi the most valuable thing called time. Ada banyak orang yang menutup pintu, menutup jendelanya dari pencuri supaya tidak masuk, tapi dia tidak tahu bahwa pencurinya sudah di dalam rumahnya, yang mencuri hal-hal terpenting dari hidupnya. You know, most of the things on television, not all, some are useful, but 99%, I really don't care. Whether Donald Trump is pandai or bodoh, who cares? Nothing to do with me, right? Whether there is an angin topan in Africa, nothing to do with me, right? Why do I bother? Ya, jadi memang televisi punya manfaat, tapi sekitar 99% isinya tidak berpengaruh terhadap hidup saya. Misalnya kalau televisi menyiarkan tentang Presiden Donald Trump, itu tidak ada dampaknya kepada saya. Televisi menyiarkan tentang kejadian atau bencana alam di daerah sana, itu tidak ada yang bisa saya lakukan dengan itu. Jadi hal tersebut harus bisa kita kendalikan. Just for your information, I do not own a television. Okay, I do not own a television. Sebagai informasi buat teman-teman, saya, Pendeta Paul Cho, tidak punya televisi di tempat saya. I don't think I know even how to book out the modern television. Too complicated, you know. You can press here, press there. I don't even know how to book out. Ya, jadi saya juga punya kendala bagaimana untuk mengoperasikan smart television, televisi yang pintar. Jadi saya kesulitan di situ, pencet ini, pencet sana. Jadi saya tidak punya televisi. If it's important information, I get it on my special channel for important information. But I don't watch angin topan sini, siapa makan ini, which actress bintang film kawin siapa, who cares? Hal terpenting yang saya mau dapatkan dari televisi hanya saya dapatkan dari 1-2 channel yang sangat penting saja. Tapi lebih dari itu, tentang bencana, tentang artis, tentang selebriti, saya tidak peduli dengan itu. So if you jaga these two pencuri, you make sure the two pencuri don't steal your time. You have time for prioritas projects. Jadi teman-teman, hati-hati dengan dua pencuri ini yang bisa mencuri waktu kita, yaitu handphone dan televisi, yang ya bisa membuat kita kehilangan prioritas. Sehingga fokuskan kepada kita, apa prioritas utama kita. Alright, and the prioritas projects usually are not urgent. Ya, jadi produktivitas pada dasarnya itu tidak membahayakan. Yes, Pastor? The important things in life usually are not urgent. Ya, hal terpenting dalam hidup biasanya itu tidak terlalu urgent, tidak terlalu membahayakan. For example, if I don't exercise for 1 week, my health won't. No. 1 month. No. Right? It's not urgent, but it's important. You see the difference? Ya. Jadi teman-teman sebagai contoh misalnya saya tidak latihan atau tidak olahraga selama seminggu, apakah kesehatan saya langsung menurun? Tidak. Sebulan langsung menurun? Tidak. Nah, itu bukan hal yang emergency, tapi itu hal yang penting untuk memelihara kesehatan saya. If I don't have good relationships with my wife, she's not going to divorce me tomorrow if I don't talk to her for 1 day, 2 days, 3 days. No. It's not urgent, but it's important. Nah, jadi misalnya contoh yang lain, jika saya tidak berbicara dengan istri saya, apakah besok dia akan menceraikan saya? Tidak. Jadi berbicara kepada istri atau berlatih atau berolahraga itu bukan hal yang emergensi, tapi itu hal yang penting. Jadi bedakan antara hal yang penting
dengan hal yang emergensi. If I don't read the Bible for a few days, God will hit me with lightning. No. Jadi jika saya juga tidak membaca Alkitab selama beberapa hari, apakah Allah atau Tuhan langsung memukul saya? Tidak. If I don't pray, I'm not going to get COVID tomorrow. No. Jika saya tidak berdoa, apakah besoknya saya langsung kena COVID? Tidak. But they're important. Tapi itu penting. All right. So if you don't go for training to be a better leader, you don't lose your job tomorrow. You can still be pendeta. You can still be a pendeta. Continue. Right. Jadi teman-teman, jika teman-teman pun tidak berlatih sesuatu hal, teman-teman juga besok atau lusa tetap akan menjadi vikar, tetap akan menjadi pendeta, tidak kehilangan pekerjaan. All right. So you see, all these things are not that urgent, but very important. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa hal-hal ini bukanlah hal-hal yang gawat, mendesak atau urgent, melainkan hal-hal yang penting. So remember, there's a difference between urgent and important. Urgent, ting, 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 all right? Important, noting. You have to make discipline, all right? Jadi teman-teman bedakanlah antara hal-hal yang mendesak dengan hal-hal yang penting. Hal-hal yang mendesak itu misalnya contohnya tadi dari handphone yang selalu berbunyi, tetapi belum tentu itu penting. Nah, jadi kita mau melakukan hal-hal yang penting, bukan hal-hal yang urgent atau mendesak. So for me, my habit is every morning for something I'm up, all right? I spend time first with my Bible, and 1 hour or so. Then I jalan for 1 hour and pray. Okay? Before anybody wake up in my house, I already finished the penting things. My Bible and my prayer. 2 jam already. My istri still in the bed. Right? Jadi saya bersaksi bahwa bagi saya hal ataupun kebiasaan habit saya adalah setiap pagi bangun, sebelum orang lain bangun, saya sudah bangun untuk membaca Alkitab sekitar 1 jam, kemudian berdoa, kemudian berjalan. Pada saat orang lain belum bangun, saya sudah melakukan itu semua. Itulah prioritas saya yang penting, yang pertama saya lakukan setiap harinya. Alright. Now, I think we will stop here because I want you to ask questions. Alright. So let's take a little break, and then Ibu Putri can put the questions in, and then I'll try to answer your questions. All right. So just let your questions come in. I'm going to take a little break from you, and I'll come back in 1 minute. All right. Thank you, Pastor. Baik, teman-teman. Saya pikir sampai di sini dulu. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Ibu Putri akan memoderasi kita dalam sesi tanya jawab ini. Silakan teman-teman bertanya. Nanti akan disampaikan oleh Pendeta Putri. Saya 1 menit lagi akan kembali. Oke, Miss. Ibu Putri, bagaimana untuk sesi tanya jawab ini? Ya, kita bisa mulai sekarang, tapi tadi Pak Pisa membutuhkan waktu 1 menit untuk istirahat ya, atau langsung saya moderatori dan menyebutkan pertanyaan dari kawan-kawan, atau bagaimana kira-kira? Langsung saja kita persilakan teman-teman Fikar untuk menyampaikan pertanyaannya, terang begitu juga boleh. Nanti tinggal kita sampaikan ke Pak Paulco apa pertanyaan mereka. Oke, ya, terima kasih Pendeta Immanuel. Jadi saya sudah mencatat beberapa pertanyaan dari 2 orang Fikar. Pertanyaan yang masuk lewat WA Group itu dari Fikar Koko Saragi. Jadi secara singkat, Koko bertanya seperti ini. Bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang yang reaktif? Pada poin pertama tadi, slide pertama tadi, diharapkan kita menjadi pemimpin yang proaktif. Nah, pertanyaan Koko adalah kalau kita menghadapi orang yang
reaktif itu apa yang harus kita lakukan? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan dari Fikar Sumarlin. Yang ada beberapa pertanyaannya. Yang pertama tadi, tentu melalui webinar ini kita diharapkan menjadi pemimpin yang efektif. Itu yang menjadi mimpi kita. Tapi pertanyaannya adalah, kalau seandainya kita tidak mampu atau tidak dapat menjangkau mimpi itu, bagaimana ini? Tentu ini akan menjadi masalah. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai pemimpin yang efektif, kita mempunyai mimpi jangka pendek, jangka menengah, dan panjang. Tapi kembali, kalau seandainya mimpi ini tidak tercapai, apa yang harus dilakukan? Cukupkah hanya berdoa saja? Pertanyaan yang ketiga, menjadi seorang pemimpin yang efektif, apakah kita hanya disarankan untuk belajar saja? Seperti itu. Walaupun kalau, maaf saya tambahi, kalau saya melihat dari pertanyaan yang masuk, ini lebih kepada, sebetulnya tadi kan Pak PC mengatakan, mari kita melihat keluar gitu. Tapi kawan-kawan mungkin berpikirnya langsung kepada masalah, tanpa mencoba untuk melakukan step-step yang sudah kita terima gitu loh. Jadi maaf untuk kawan-kawan, kita langsung berhadapan dengan masalah yang kita ciptakan, tanpa mencoba untuk melihat, oh iya, ini langkah-langkah yang sudah harus saya lakukan. Kemudian kenapa kita tidak mencoba dulu untuk menjalankan langkah itu tanpa mengkhawatirkan masalah di depan? Ini hanya tambahan saja Pak Immanuel. Terima kasih. Saya pikir hanya itu saja yang masuk pertanyaannya. Pertanyaan dari Fikar Sumarlin yang pertama tadi apa, Trong? Pertanyaannya, kalau untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, tentu itu menjadi mimpi kita. Nah, pertanyaannya adalah kalau mimpi itu nggak dapat gitu. Padahal kan dari beberapa webinar kita justru sebetulnya sudah dibawakan untuk bagaimana menggapai mimpi dengan step-step yang telah diberikan oleh Pak PC. Tapi nggak apa-apa. Sumarlin nanya, kalau mimpi itu nggak dapat, bagaimana ini? Gitu. Oke. Oke, Pak Immanuel, terima kasih. Ondos Mahubamo. Thank you, Ibu Putri. Papa Paulco, there are two questions for you. The first one is from Fikar Koko Saragi. He asks you, how if we face the reactive people in our ministry? How if we face the reactive people? And then after that, from Fikar Sumarlin, he asks you, what will we do if we cannot be a good leader? Only that, Pastor. Okay, the first one, all right? You will face reactive people all your life. Ya, Because teman-teman, 99% of people are reactive and they are never leaders. ya, They jadi are just, teman-teman, okay? kita akan selalu berhadapan dengan orang yang reaktif, teman-teman. Karena 99% orang di dunia ini adalah orang yang reaktif. Itu akan kita hadapi. That's why they are not leaders. Itulah kenapa 99% orang ini tidak menjadi pemimpin. They are all the time in the kedai kopi, forever, no success, struggling, barely enough to makan, barely survive, belum meninggal tapi belum hidup. Alright? That's the average guy. Because he spends his time, Ya, no jadi, solusi, only reaksi. Alright? Don't be like that. But you will face people like that. You will face people like that. jadi 99% orang itu, orang yang reaktif itu adalah orang-orang yang banyak menghabiskan waktunya di tempat-tempat seperti kedai kopi atau tempat-tempat nongkrong yang hanya ngomong-ngomong saja, tidak punya solusi. Jadi ini adalah orang-orang yang reaktif, bukan orang-orang yang proaktif. Nah, banyak orang seperti itu. That's Kita why berhadapan dengan orang seperti itu. Kenapa? it's not difficult to be a leader because most people are not leaders. Even you are a little bit better, you are a leader. Ya, jadi kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tidak sulit untuk menjadi bukan seorang pemimpin. Jadi itulah yang sering dilakukan oleh orang-orang. More effective, yeah. Ya, jadi
sulit menjadi seorang pemimpin yang efektif, itulah kenapa tidak banyak orang yang berpikiran atau mau ke situ. You see, if the whole world is buta, even you got one mata, you are also raja, you know. Okay? Jadi sebagai contoh misalnya teman-teman, kalau kita punya sedikit lebih keunggulan dari orang-orang yang seperti itu, kita akan menjadi seorang pemimpin yang efektif. Sebagai contoh, kalau semua orang di dunia ini adalah buta, maka kita hanya punya satu mata. Nah, di situ kita akan dianggap sebagai raja, karena kita punya satu mata. Walau hanya satu mata, di saat semua orang lain tidak punya mata. That's why people don't even know they are wasting their life in the area of concern. They don't even know. Ya, itulah kenapa orang bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Dia hanya menyusahkan dirinya saja dengan hal-hal yang tidak efektif, tidak berguna terhadap dirinya. Okay? So if you just know a little bit more, you're already one step ahead. Okay? So when your members are all reactive and you are proactive, they will suddenly realize, oh, this guy is different. Ya, jadi teman-teman, jika kita punya sedikit saja nilai positif lebih daripada orang pada umumnya, maka di situ kita akan bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif. Di tengah-tengah orang yang reaktif, kita hidup sebagai orang yang proaktif, maka orang secara tiba-tiba akan sadar, akan tergugah hatinya bahwa, oh, ini adalah seorang pemimpin. Sedikit saja kita butuh kelebihan dari orang lain. Sedikit saja. And after your 3 years there, they will say, leader. Ya, jadi Not immediately, because buta people cannot recognize things, but takes time. After 3 years, they say, wow, that Vika was good, man. Not the same as other Vikas. Right? Jadi bukan semata-mata langsung di situ kita akan dianggap sebagai pemimpin, tidak. Itu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan sampai 3 tahun untuk membuat orang yakin bahwa kita adalah seorang pemimpin yang efektif. Jadi tidak langsung mereka akan menganggap kita sebagai seorang pemimpin. Alright, so brother, don't worry about it. Just be more proactive, okay? Buat Fikar Koko, jangan khawatir dengan itu. Tugas kita hanya lebih produktif, lebih proaktif sedikit saja. Okay, so the second question again, brother. Second question from Fikar Sumarlin. What will we do if we cannot be a good leader, Pastor? Okay, good question. Be a better leader. All right? You see, our role is never, all right, to be there. Our role is to be better every day. All right? Okay, so our goal is don't compare with others. Just be better every day. That's all. Buat Fikar Sumarlin dan juga kita sekalian, apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak bisa menjadi seorang pemimpin, maka yang bisa kita lakukan adalah menjadi lebih baik setiap hari. Jangan bandingkan diri. It's a journey. Ya, itulah perjalanan hidup kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalaupun kita menganggap kita tidak bisa menjadi seorang pemimpin, maka tujuan kita, tugas kita adalah setiap hari kita harus lebih baik. I have 6 grandchildren now, right? And I watch each one. Okay, they keep failing, but they get better every day, slowly. Ya, saya punya 6 orang cucu. Saya awasi semuanya, ke-6-6-nya. Mereka selalu gagal, tapi mereka belajar lebih baik setiap harinya. Mereka semakin baik, perlahan-lahan setiap hari. The younger cucu always try to compete with the older cucu, right? And get frustrated. Jadi cucu saya yang paling muda, paling kecil, selalu berjuang untuk bisa menandingi sepupu-sepupunya yang lain. I'll just say, don't worry, just keep trying. You'll be better than your sister. Ya, jadi saya hanya bilang kepada cucu saya yang paling kecil itu, jangan khawatir, tetap saja berusaha, tetap terus mencoba, kau akan lebih baik nanti daripada saudara-saudaramu. If every day you take one step, every year you take 365 steps. Nah, teman-teman, jika setiap hari kita bisa mencapai 1 langkah, maka dalam 1 tahun kita sudah melewati 365 langkah. Alright? It's not like ujian, you know, pass. No. It's a journey. Alright? Jadi itu bukan sebuah kehebatan, bukan sebuah pujian bagi kita, tidak. Itu semua adalah perjalanan hidup yang harus kita lalui.
So, Vika Sumarlin, just every day ask yourself, am I more proactive today? Ay, bagus sekali lah. Wow, I'm not my pencuri didn't steal so much of my time today. Bagus sekali lah. Very soon, when you're my age, you'll be better than me. Jadi Fikar Sumarlin, tugas Fikar Sumarlin dan kita sekalian adalah setiap hari kita bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah sedikit lebih produktif, lebih baik dari kemarin? Apakah pencuri-pencuri tadi itu sudah lebih sedikit mencuri waktu saya? Kalau itu dijawab dengan iya, maka teman-teman nanti di umur seperti saya, teman-teman akan jauh lebih baik daripada saya. Let me tell you, right, when I was your age, I was much less a leader than you. I can tell you that. Ya, saya mau beritahukan kepada teman-teman, sewaktu saya berumur seperti teman-teman saat ini, saya betul-betul sama sekali seorang pemimpin yang jauh daripada teman-teman. I don't have all this. Nobody taught me anything, right? I don't understand 5 habits. I don't understand anything, right? I had to learn later. Yeah. And people tell me, read this book. I read. Do this. I do. Right? But you are young. All of you are young, Vikas. You have a good start. Ya, jadi waktu saya berumuran seperti teman-teman, saya tidak punya pengetahuan tentang 5 habits. Saya tidak punya pengetahuan tentang apa yang membuat seorang menjadi pemimpin yang efektif. Saya tidak punya. Kemudianlah baru saya tahu tentang itu. Nah, teman-teman di saat ini sudah punya pengetahuan tentang itu, sehingga teman-teman punya awal yang bagus untuk bisa menjadi seorang pemimpin. That's why I say GKPS is very progressive because they train the Vikas. Right. Itulah kenapa saya lihat GKPS sangat progresif, karena dari Fikar pun mereka sudah melatih untuk menjadi seorang pemimpin nantinya. You still have many years to go, Vikas Sumarlin. Don't worry, you will be there. Teman-teman, kita masih punya banyak tahun atau waktu yang harus kita lalui. Jangan khawatir, lalui saja, jalani saja. If you know your goal, even jauh kali let's say and you only jalan kaki, you will reach there sooner or later. Jadi kalau teman-teman tahu kemana teman-teman mau pergi, walaupun itu sangat jauh, hanya dengan berjalan kaki, tapi teman-teman nanti akan sampai di situ. Karena apa? Karena teman-teman tahu mau kemana. But you don't know where to go, you jalan-jalan, cepat-cepat, you get nowhere. All right? But you are young, you already can set goals. You know where to go. You will get there. Tapi kebalikannya, kalau teman-teman tidak tahu kemana mau pergi, jangankan jalan, berlari-lari saja teman-teman akan tidak pernah sampai. Karena teman-teman tidak tahu mau kemana teman-teman pergi. So I'm really, one day, I hope I can live long enough, I'm going to see many of you as super leaders. I'm serious. I'm not saying this to flatter you, right? Amen. Okay? Jadi saya mau menjamin kepada teman-teman, mau memberikan semangat, motivasi kepada teman-teman bahwa beberapa tahun ke depan saya melihat teman-teman akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Maybe can I give you an example, all right? Christine Diaz, all right? Some of you know Christine. My goodness, you know, when she first came in, she has 0 principles in her head, all right? So, but today, I think I told Christine, in a few years, PC can retire, you can do better than PC. Right. Ya, sebagai contoh teman-teman bisa melihat Miss Christine, di awalnya masa pelayanan Miss Christine sama sekali tidak berbekal apa-apa, tapi setelah beberapa tahun, sekarang saya berkata kepada Miss Christine bahwa Paul Cho bisa pensiun, dan kemudian Miss Christine bisa menggantikan Paul Cho. And of course, Pendeta Emmanuel and Pendeta Putri will definitely surpass PC, all right? I guarantee, jaminan already. After you're 74, wow, I don't know where you will be, all right? Okay, so good job, Pendeta Sumarlin, Vika Sumarlin, go for it. Any other questions? Demikian jawaban dari Bapak Paul Cho. Silakan Ibu Putri untuk melanjutkan jika ada yang bertanya. Ya, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, kalau di kolom chat
tidak ada yang bertanya. Di grup WA juga tidak ada yang bertanya. Tapi Pak Immanuel, bolehkah sembari menanti teman-teman, siapa tahu ada yang ingin bertanya kemudian, bolehkah saya sedikit bertanya? Of course, sure. Iya. Untuk habits yang ketiga, memanage waktu. Nah, ternyata tanpa kita sadari kita mempunyai pencuri-pencuri waktu kita. Salah duanya tadi yang disebut Pak Pisi adalah handphone dan televisi. Kita menutup pintu kita dengan rapat tanpa sadar bahwa pencuri itu sudah ada di dalam rumah. Pertanyaan saya seperti ini, Pak Pisi. Pada saat ini, saya mempunyai 2 anak yang saat ini sedang daring proses belajarnya. Mau tidak mau, maka saya akan memfasilitasi handphone kepada mereka. Bayangan saya bahwa mereka mempergunakan handphone itu untuk menunjang pelajaran mereka dalam proses daring tersebut. Tapi akhirnya saya dan suami merasa kesulitan untuk membatasi waktu mereka dengan handphone. Kenapa? Karena memang alasan mereka adalah melalui handphone mereka memperoleh banyak pengetahuan, wawasan yang tidak mereka dapat dalam proses daring tersebut. Nah, untuk konteks para pendeta, contohnya seperti itu. Saya berpikir bahwa pendeta juga tidak boleh ketinggalan hal-hal yang sifatnya update yang terjadi baik di dunia perpolitikan, perekonomian, dan segalanya. Dan itu akan bisa mereka dapat melalui handphone. Nah, mungkin yang perlu dimatangkan adalah bagaimana kita menyeimbangkan waktu dan juga di dalam keseimbangan itu kita memperoleh apa yang kita butuhkan di dalam dunia pelayanan kita. Seperti itu. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan antara yang 2 ini? Satu kita bisa memanage waktu kita, dan yang kedua kita bisa mempergunakan benda yang mencuri waktu kita tadi. Contohnya handphone tadi. Seperti itu. Karena apalagi saat ini saya pikir tanpa handphone kita akan banyak ketinggalan. Terima kasih Pak Immanuel. Ya, sorry Pastor, do I need to translate Ibu Putri? Please, I want to be more clear, yeah. Okay. Yeah. There are 2 questions from Ibu Putri to you. The first is how do I facilitate my sons when they are studying online from their school, from their home? They use handphone to study. The second one from Ibu Putri is how do we balance our time in our ministry to get the habits number 3? Please, Pastor. Number 3 means the time management, is it? Yes, Pastor. All right. Now, all because this is very important, all right? This is very important. This is your number 1 tool, your kawan actually, all right? But don't let your kawan be your enemy, all right? Baik teman-teman Fikar, betul. Handphone adalah perlengkapan atau alat yang sangat penting di tengah pelayanan kita. Tapi jangan jadikan kawan ini menjadi musuh kita. A lot of good. In fact, I have no television, but this is my machine, right? I get almost all my information from this, right? Yeah, I read even buku-buku on this, right? Because it's easy to carry, I cannot carry buku, so even 7 habits I read on this. So it's good, all right? Secara jujur saya juga mau memberitahukan pada teman-teman bahwa handphone ini pun sangat penting bagi saya. Saya tidak punya televisi, tapi semua informasi saya dapatkan dari handphone saya. Bahkan buku-buku pun saya baca dari handphone, karena lebih gampang membawa handphone daripada membawa buku. Jadi handphone pun penting sebenarnya bagi saya. But this must not be my master. This must be my servant, right? Nah, handphone ini bagi saya bukanlah tuan saya, tapi handphone ini bagi saya adalah hamba saya.
When I want to use you, you serve me. But not you call me ting, ting, ting. When I want to do something, you kacau me. Not allowed. All right? That's the difference. Okay? Jadi saya memperlakukan handphone ini seperti pelayan bagi saya. Kapan saya butuh, dia akan melayani saya. Bukan kapan dia butuh mengganggu pikiran dan pekerjaan saya, maka saya akan berfokus kepada dia. Tidak. Jadi tolong bedakan itu. So you diam until I want to talk to you, then you talk to me, okay? Like anak, okay? You are not my raja, you're my anak, okay? You diam, okay? So that's number one. Jadi yang penting sekali adalah saya perlu bicara dengan handphone saya, bukan handphone saya yang perlu berbicara kepada saya. Itu hal yang paling penting. Artinya saya yang mengendalikan handphone, bukan handphone yang mengendalikan saya. For example, when you talk to somebody, right? You want to pay attention to someone. You don't want your phone ting, and then when he's talking, then he talk to you, you know, my wife ada COVID, baru masuk hospital, ting. You know, it's very bad, right? Because this is your boss. Hey, it's just like your tuan call you, come. Hey, wait, I got to wait. No, come now, right? Don't allow that. Okay, that's number one. Sebagai contoh, sewaktu kita misalnya melayani pastoral, ada jemaat yang konseling, kita harus memberi perhatian kepada curahan hatinya, tapi tiba-tiba handphone kita berdering, itu mengganggu perhatian kita. Dia kemudian berdering lagi, mengganggu perhatian kita. Dan kalau kita seperti itu, bertindak seperti itu hal yang buruk bagi pelayanan kita jika dilihat jemaat, kita seperti terganggu pikirannya sewaktu handphone kita berdering pada saat ada orang yang konsultasi atau konseling dengan kita. Jadi, jangan lakukan hal seperti itu. Number two, if you buy a buku, you know this buku is all like Alkitab, all good. You buy mathematic buku, all mathematica inside. Tapi inside here ada everything. Pornografi, terorisme, semua ada. Ini buku campur ini. You have to jaga which buku you buka. Alright? Yeah. Baik. Sama kalau misalnya kita membeli buku dan membaca buku, maka semua isi buku itu sama seperti judulnya. Kalau kita baca Alkitab, maka isinya firman Tuhan. Kalau kita beli buku dan baca buku matematika, isinya adalah ilmu matematika. Tapi berbeda dengan handphone. Handphone isinya bisa bermacam-macam. Pornografi, terorisme ada di dalamnya. Sehingga kita harus hati-hati di dalam membuka dan membaca handphone. So remember, pornography is more attractive than mathematica, all right, for your children, all right? So let me tell you this, inside here, as many things, but the bad things are usually more attractive. Saya mau memberitahukan kepada kita sekalian bahwa pornografi lebih menarik perhatian dari anak-anak kita daripada buku matematika. Karena isinya lebih menarik perhatian mereka. Similarly, as pendetas, all the Instagram is more attractive than Alkitab. That's the truth. Sama halnya dengan pendeta. Instagram, Facebook, dan yang lain-lain itu lebih menarik daripada Alkitab itu sendiri. And it will steal your attention. Ya, semuanya itu mau mencuri perhatian kita dari firman Tuhan. So when you use this, you must make it your servant and you must be disciplined. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau menggunakan handphone, maka teman-teman harus menggunakan handphone ini sebagai pelayan teman-teman. Dan teman-teman harus menggunakannya secara disiplin. Choose the right places to cari your materials, right? I have favorite places, right, where I can cari my material. I don't just, because when I do this, I will find many other things attracting me. Ya, My jadi, mind will pusing sini, pusing sana. You go straight to the site, you buka itu. Jangan surfing, you mati. Right? Teman-teman, kemudian saat menggunakan handphone, langsung fokus atau cari kepada website atau sumber that is good. Sumber yang teman-teman tuju. Jangan ke yang tidak teman-teman tuju, karena itu nanti akan menarik perhatian teman-teman sehingga tidak akan fokus kepada tujuan awalnya. Okay, so make this your servant, not your boss and your destroyer. Ya. Jadi buatlah handphone ini sebagai pelayan kita, bukan sebagai bos kita atau tuan kita. Alright, so anything in life can be for good or for bad. Buku can be good, mathematical buku, or
How to be Terrorist buku. Ya, jadi segala sesuatu bisa menjadi hal yang baik, bisa juga menjadi hal yang buruk di dalam hidup kita, termasuk buku-buku sekalipun. So just that, Ibu, nothing wrong with this, okay? Please be used, but be careful of these two things. Yeah. Ya, jadi kepada Ibu Putri tidak ada yang salah dengan menggunakan handphone. Silakan saja tetap gunakan, tapi please tetap hati-hati di dalam memberikan atau menggunakan handphone kepada khususnya anak-anak kita. I am boss. This is hamba me. All right. Tanamkan kepada mereka bahwa saya adalah bos dan handphone itu adalah pelayan atau hamba saya. Okay. Yeah, very good hamba. Mine very good hamba. If no hamba, this one I mati. But if this one boss, I also mati. Ya, bagaimana Ibu Putri, Torang? Apakah sudah terjawab? Iya, terima kasih. For children, sorry, I didn't answer about children. For children, you have to control the children. Yeah. See what they are using. All right. Never let them use it in their room private. Never. Always in the kamar, everybody can see what they are seeing. Okay. Ya, baik. Jadi saran atau nasihat dari Bapak Paulco adalah jika kita memberikan handphone kepada anak kita atau keponakan kita atau siapapun itu yang masih dalam proses belajar, jangan pernah biarkan mereka memegang dan melihat handphone di ruang pribadi yang tidak ada siapa-siapa. Jangan, tapi persilahkan mereka melihat dan mempergunakan handphone di ruangan yang semua orang bisa melihat apa yang mereka lakukan. Itu saran dari Bapak Paulco. Okay, especially if your anak are quite big already, be careful. Pornography is very big problem. All right. Khususnya kepada anak-anak atau keponakan atau adik-adik kita yang remaja lah kita bilang begitu, hati-hati. Pornografi itu sangat bisa menarik perhatian mereka. Okay, any other questions? Ya, silakan. Terima kasih Pak PC untuk responnya. Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya untuk 3 habits yang telah dijelaskan tadi? Atau kalau mau secara langsung juga boleh, Aturan, kalau ada teman-teman Fikar yang mau bertanya secara langsung. Ya, silahkan. Bila ada, boleh langsung di ruang Zoom ini. Also, some of you may, will think of the questions later. Don't worry. All right, you can send to us. I try to answer. Okay, because sometimes you are processing or even it's okay. We're all friends. We're kawan, right? One komunitas. You can send to Pak Emmanuel, and then they send to me. I can answer you also. Okay. So if you have questions later, no problem. Yeah. Ya. Jadi, ya, silakan Aturan. Ya, jadi kawan-kawan, kalaupun seandainya nanti di dalam mempersiapkan refleksi, tiba-tiba ada yang ingin dipertanyakan, boleh menanyakan lewat Pak Immanuel atau lewat WA Group. Grup WA, maka, grup WA, maka itu nanti akan direspon oleh Pak PC. Ya. Siapa So, tahu please, all of you, don't have anything sangkut inside, all right? When you have some questions, even next week or what, just write. Okay, I want to help you. I want to be your friend, right? So don't feel like, ini only during this webinar. Okay, anytime. Okay, yeah. Jadi kawan-kawan, Pak PC nggak suka yang sangkut-sangkut ya. My bahasa Melayu is always, aduh, sangkut dalam sini. Ya, berarti kita memiliki bahasa yang sama. Jadi Pak PC tidak suka ada yang sangkut-sangkut. Bila ada yang sangkut, boleh langsung dikelirkan melalui pertanyaan. Jangan macet lah, jangan macet dalam sini. Okay, I think we had a long session. I'm sorry I take so long, but I hope it's useful. But go back and think, right? Aduh, I thought maybe complain too much, right? Maybe my thinking is too much. You start today. Start your journey today. Okay? All right? And I think you will, if you just one step a day, you will succeed.
Jadi Eh? teman-teman, ya motivasi dari Bapak Paulco adalah apa yang kita pelajari hari ini sebisa mungkin, secepat mungkin kita lakukan, kita awali dari hari ini, paling tidak dari hal yang sederhana tadi yang sering mencuri waktu kita, yaitu dari penggunaan handphone. Nah, teman-teman, kalau kita disiplin menggunakan itu, Bapak Paulco mengatakan dia bisa menjamin kita nanti akan menjadi seorang yang sukses. Kalau kita bisa disiplin dalam menggunakan handphone sajalah dulu, handphone saja. Okay, so Pak and Ibu, I think we can take a break, okay? Yeah. Yes. Thank you very much, all of you. You're wonderful, wonderful team here. I just thank God for GKPS. They are really our friends, and we want to be your friends. All right. So treat me like your brother. All right. I'm just your brother. I just have made more mistakes than you. All right. Jadi teman-teman, Bapak Paulco mengharap supaya beliau diperlakukan sama seperti teman saja oleh kita, supaya lebih nyaman, lebih bisa sampai apa pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada kita kalau kita berhubungan dengan beliau seperti layaknya seorang teman. Okay, Miss, I think we have another announcement before we close this webinar. Okay, thank you very much, Bapak PC, Pendeta Emmanuel, Pendeta Putri, for a very interactive and useful question and answer and also session for today. I think we need to really develop these habits that would affect us as a leader on becoming more effective. Okay, do your best and give God the rest. Okay, just do your part. I think personal responsibility is very important for self-improvement. Knowledge is good, but not enough. So we have to practice. We need to develop skills like being proactive, not reactive. Time management, okay? Not the ting all the time. And also clear goals in mind. What do you want to be in the future when you get 70 years old? What do you want to be? Do you want to be Ephorus or SecGen? So work hard to be more. There's nothing wrong with that. One of you will be Porus one day. Yes, Right. of course. I believe, PC. To close this session, I would like to ask Vicar Christy Saragi from GKPS Pangsugodang. Okay, let us pray. Dear Almighty God, thanks for your blessing to us until now. Our coaching today has finished goodly. So please bless us so that we can do the topic of our webinar, what the Bapak PC has taught to us today in our life and in our ministry especially. Teach us, inspire us, O God, Amen. so that we can be a good leader who have a good knowledge, good skills, and a Amen. good desires, Amen. habits to do our ministry. For our next activities today, please bless us of God to do that. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 God bless. Amen. See you Thank next month. Thank you all. Thank you very much, everyone. God bless. See you next month. Ya, See you next month. Pak. Rokok di sini, Pak. Bye-bye. Pendeta Debbie, hati-hati tupa Ibu.